Kak, kita bisa nggak sih lolos di pilihan kedua? Kira-kira seberapa besar ya Kak peluangnya untuk bisa lolos di pilihan kedua? Nah, buat kalian yang mau tahu detail tentang info ini, cek video kita kali ini yuk. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Banyak nih teman-teman yang nanya, Kak, kira-kira kalau daftar di SNBP kesempatan untuk lolos di pilihan kedua itu seberapa besar sih? Nah, pendaftar di SNBP kan dikasih kesempatan ya untuk daftar 2 PTN ataupun 2 jurusan. Kira-kira mungkin gak sih untuk keterima di pilihan keduanya? Karena berdasarkan data yang kita lihat, SNBP 2023 itu menerima total siswa 143 ribuan. Nah, dari sekitar 663 ribuan pendaftar, ternyata yang lolos di pilihan pertama hanya sekitar 128 ribuan. Sedangkan 15 ribuan yang lainnya itu keterima di pilihan kedua. Jadi perbandingannya cukup besar ya. Bisa mencapai 8:1 perbandingannya antara siswa yang diterima di pilihan 1 dan juga siswa yang diterima di pilihan kedua. Nah, makanya kalian harus hati-hati nih dalam memilih strategi di SNBP. Apalagi untuk memilih pilihan kedua itu kalian harus pertimbangkan minat dan bakat kalian juga. Jadi jangan asal-asal kalian pilih pilihan kedua, tapi kalian sendiri nggak mau menjalaninya. Karena berdasarkan data yang sebelumnya dijelaskan, berarti banyaknya siswa yang lolos di pilihan kedua ini nggak sebanyak di pilihan pertama. Dan hampir 75% siswa itu diterimanya hanya di pilihan pertama. Sedangkan hanya 25% yang bisa keterima di pilihan kedua. Kemudian selanjutnya buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Kak peluang lolos di pilihan kedua itu lebih kecil? Jadi gini teman-teman analoginya, ketika kalian memilih PTN atau jurusan di pilihan kedua, dan merupakan jurusan yang memang banyak juga peminatnya, maka tentu PTN itu akan lebih mengutamakan siswa-siswa yang menaruh jurusan dan PTN-nya di pilihan pertama. Jadi ketika 75% kuota penerimaan untuk di pilihan pertama itu sudah dipenuhi oleh mereka yang mendaftarkan jurusan itu di pilihan pertama, maka belum tentu ketika kalian menaruhnya di pilihan kedua itu akan masuk ke dalam proses penyeleksian. Karena memang sudah kakak sebutkan juga di video sebelumnya tentang bocoran peluang lolos SNBP, bahwa peluang lolos di pilihan kedua itu hanya sekitar 25%-nya. Nah, 25% ini adalah kuota dari yang dibutuhkan si PTN di dalam jurusan tersebut. Jadi untuk rankingan kalian, ketika kalian mau lolos di pilihan kedua itu hanya sebatas 25%-nya aja. Jadi range-nya itu cukup kecil teman-teman dibandingkan rankingan kalian untuk bisa lolos di pilihan pertama. Nah, di sini yang kakak maksud rankingan adalah rankingan yang ditentukan oleh panitia SNPMB untuk menentukan siapa yang berhak lolos di jurusan tersebut ya. Nah, makanya di berbagai video dari GEP Media kita sudah sering jelasin nih gimana strategi memilih jurusan di SNBP supaya ketika kalian memilih pilihan jurusan kedua itu kalian masih dapat kesempatan untuk setidaknya diseleksi di dalam jurusan tersebut. Makanya kalian harus tahu seberapa besar keketatan dari si jurusan tersebut, seberapa banyak peminatnya, seberapa besar daya tampungnya, supaya kalian tahu kalau untuk memilih pilihan pertama yang memang benar-benar minat kalian, kalian harus sesuaikan bahwa pilihan kedua itu yang memang cukup untuk bisa memungkinkan kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk diseleksi di pilihan kedua itu. Nah, gini analoginya teman-teman. Kalau kalian memilih pilihan pertama itu misal di kampus UGM, maka pilihan kedua misalnya kalian pilih di kampus IPB. Nah, tentu peminat dari IPB juga kan banyak ya. Tentunya IPB akan lebih mengutamakan mereka-mereka yang menaruh IPB di pilihan pertama. Jadi berkas kalian ketika tidak lolos di UGM itu belum tentu akan bisa diseleksi di IPB. Jadi untuk
memilih pilihan kedua itu memang harus benar-benar kalian pertimbangkan berbagai macam faktor supaya kalian bisa memungkinkan nih kira-kira yang masih cukup realistis untuk bisa kalian pilih untuk bisa lolos itu jurusan apa. Nah, tapi tenang sahabat GEP, walaupun peluang lolos di pilihan kedua itu relatif kecil, kakak punya beberapa tips yang memang harus kalian tanemin ketika kalian menunggu pengumuman SNBP nih. Ketika kalian menentukan pilihan kedua dalam SNBP, kalian harus tetap mengutamakan minat dan bakat kalian. Karena kan kalian di proses SNBP ini sudah tanda tangan kontrak ya, kalau kalian nggak boleh menolak SNBP. Jadi jika kalian memang nantinya malah keterima, walaupun di pilihan kedua kalian tetap harus menjalaninya. Makanya untuk memilih pilihan kedua harus tetap dengan minat dan bakat kalian. Walaupun peluang lolosnya itu kalian nilai itu cukup rendah gitu, untuk bisa lolos ketika kalian mengutamakan minat kalian itu, menurut kakak itu jauh lebih baik daripada kalian harus memaksakan peluangnya supaya besar, tapi ketika kalian lolos kaliannya setengah hati di situ. Kalau kayak gitu kan akan lebih membahayakan ya. Ibaratnya kalian nantinya akan terjebak di jurusan yang salah selama 4 tahun, dan itu akan lebih mengerikan dibanding kalian gagal SNBP. Jadi buat kalian gak apa-apa kalau kalian lebih mengutamakan minat kalian walaupun kelihatannya peluangnya itu kecil, daripada kalian mengutamakan peluangnya itu besar tapi jurusan yang kalian pilih bukanlah minat kalian. Nah, jadi lebih baik kalian mengutamakan minat kalian supaya ketika kalian menjalaninya memang sepenuh hati. Kemudian tips yang kedua dalam mengurutkan pilihan kedua, seharusnya kalian lebih mengutamakan pilihan pertama adalah yang memiliki keketatan lebih ketat. Kemudian pilihan kedua yang memiliki keketatan jauh lebih longgar. Misal, ketika kalian memilih jurusan tertentu yang keketatannya sekitar 0-5%, nah itu kan ketat banget ya. Maka pilihan keduanya disarankan itu yang memiliki keketatan di atas 10%. Jadi untuk peluangnya itu jadi lebih besar. Tapi kembali lagi, jika memang kalian tidak memiliki minat di situ, kalian harus lebih mengutamakan minat kalian. Walaupun mungkin keketatannya beda-beda tipis. Nggak apa-apa ketika peluang itu kelihatannya jauh lebih kecil dibanding kalian harus memaksakan tapi kalian nantinya malah menjalaninya setengah hati. Tapi kalau kalian bisa nih mengambil titik tengahnya, kira-kira jurusan apa yang memang diri aku masih minat tapi keketatannya itu cukup lebih longgar supaya bisa ditaruh di pilihan kedua gitu ya. Hal itu kalau kalian bisa cari jalan tengahnya jauh lebih baik ya teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, akan lebih besar peluangnya ketika kalian menaruh satu PTN 2 jurusan. Jika kalian mendaftar hanya di satu PTN tapi dengan 2 jurusan, kemungkinan berkas kalian tetap diperiksa untuk lolos di pilihan kedua itu lebih besar dibandingkan kalian yang menaruh 2 PTN 2 jurusan. Nah, analoginya sama seperti yang sebelumnya sudah aku jelaskan. Apalagi kalau yang kalian pilih adalah memang PTN-PTN top. Jadi disarankan memang satu PTN 2 jurusan. Karena dengan begitu PTN jadi lebih percaya nih bahwa kalian sebagai siswa itu serius memang daftar di PTN itu. Jadi akan lebih mungkin diprioritaskan untuk bisa masuk seleksi di pilihan kedua di jurusan yang mungkin ketika pilihan pertamanya kalian tidak lolos di situ. Nah, tapi terlepas dari semua tips itu, ketika kalian sudah finalisasi, sudah cukup ikhtiar kalian, kalian tinggal tutup akun registrasi SNBP-nya, kalian simpan baik-baik, dan tidak perlu kalian tunggu-tunggu sampai kalian penuh dengan kecemasan. Jadi lebih baik kalian fokus lagi nih untuk persiapan UTBK, supaya ketika kalian nantinya itu mengalami kemungkinan terburuk tidak lolos SNBP 2024, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian tidak begitu sedih karena kalian sudah mempersiapkan UTBK jauh-jauh hari. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah finalisasi, yuk fokus untuk persiapan UTBK-nya. Mulai lagi nih ikuti berbagai macam tryout, kelas online, dan juga kelas-kelas lainnya. Jadi buat kalian yang mau ikut tryout yang memang soalnya memang sudah diformulasikan sesuai dengan ketentuan panitia SNPMB, langsung aja kalian bisa cek di website GEP Media. Nah, di sini kalian bisa pilih program sesuai dengan kebutuhan kalian. Langsung dicek aja ya di website GEP Media. Nah, jadi buat kalian stay tune terus ya di sosial media GEP Media supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.